kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang media edukasi, nilai-nilai dan prinsip tentang anti korupsi melalui game teka-teki. Tebak kata tentang anti korupsi. Halo semuanya, kenalin, nama aku Wahyu. Aku mahasiswa dengan NPM 2106 10 10 100 45. Halo, perkenalkan, nama saya Nova Fitrayani dengan NPM 2106 10 10 100 48. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Yubida Syarwani dengan NIM 2106 1010 10053. Halo, saya Rizka Fitria dengan NPM 2106 10 10 10 038. Oke teman-teman semuanya, membahas tentang korupsi. Tentunya teman-teman bukan hal yang asing lagi ketika mendengar kasus korupsi terjadi di Indonesia. Bahkan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa data rekapitulasi yang disampaikan oleh KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan ada sekitar 2.707 kasus yang terjadi selama tahun 2023, yang dimana kasus korupsi ini terjadi di lingkungan pemerintahan. Data ini menunjukkan bahwa masih parahnya ataupun masih sangat kental Indonesia akan kasus korupsi yang terjadi. Bahkan selama Indonesia merdeka selama 78 tahun, korupsi merupakan salah satunya kasus yang sangat diberantas semenjak Indonesia merdeka. Tentunya teman-teman sudah paham bahwa kita sebagai generasi muda di sini harus menjadi salah satu agent untuk mengatasi Indonesia dari bersihnya kasus korupsi ini. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk melakukan cara apapun untuk membersihkan Indonesia dari kasus-kasus korupsi yang makin tahun makin meningkat. Seluruh upaya harus dilakukan baik itu oleh masyarakat, pemerintah, ataupun kalangan manapun untuk membersihkan Indonesia dari kasus korupsi, khususnya upaya di lembaga pendidikan. Salah satunya ada dengan menghadirkan game anti korupsi. Nah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan game teka-teki. Tebak kata tentang anti korupsi. Sebelum kami membuat game teka-teki ini, kami sudah terlebih dahulu mereview beberapa jurnal dari berbagai sumber media massa. Nah, dengan mereview jurnal ini, kami menemukan ide untuk membuat game teka-teki ini. Nah, dengan mereview jurnal ini, kami mendapatkan referensi yang seperti apa sih game yang cocok untuk para peserta didik agar mereka lebih memahami tentang anti korupsi ini. Nah, jurnal yang kami review ini yang pertama adalah tentang game. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata game, karena game ini sudah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita bosan, di saat kita lelah, di saat kita tidak ada pekerjaan, ada kalanya pasti kita akan bermain game agar menghilangkan rasa suntuk, rasa bosan dengan cara bermain game. Nah, bermain game ini ada yang melalui teknologi dengan menggunakan HP ataupun laptop. Ada juga dengan bermain dengan benda langsung bersama-sama teman ataupun kita sendiri. Nah, ini membuat kita menghilangkan rasa bosan kita. Nah, game ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi peserta didik agar mereka lebih paham bagaimana sih cara pencegahan korupsi ini, bagaimana sih cara menjalankan dalam kehidupan sehari-hari tentang korupsi ini. Nah, berbicara tentang game. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Dalam setiap game terdapat peraturan yang berbeda-beda untuk memulai permainannya, sehingga membuat jenis game semakin bervariasi dan beraneka ragam. Dalam syarat pembuatan game, ada bagian-bagian atau elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pembuatan game, sebagaimana yang dikemukakan oleh Teresa Dillon. Teresa Dillon ini adalah artis atau peneliti dan Profesor Siti Futurs. Fokus utama karyanya adalah teknosifik, yaitu hubungan yang terjalin antara manusia, spesies, teknologi, infrastruktur kota, dan tata kelola. Nah, bagian-bagian dasar sebuah game yang pertama menurut Teresa Dillon adalah game rule. Nah, ini merupakan aturan perintah cara menjalankan. Nah, di sini sudah dijelaskan aturan cara menjalankannya, sudah ditetapkan oleh si perancang. Fungsi objek, apa sih objek ini fungsinya dan karakternya di dunia permainan, bagaimana apakah dia jujur, ini sudah ditetapkan oleh pemain. Nah, selanjutnya ada plot, berisi informasi tentang hal-hal yang akan dilakukan pemain. Nah, langkah-langkah ini sudah dijelaskan dan sudah dirancang oleh si pembuat. Harus dijelaskan secara terperinci agar mereka
paham bagaimana cara bermainnya, tidak salah-salah lagi. Selanjutnya ada karakter. Nah, karakter ini bisa merupakan pemain sebagai karakter utama maupun karakter yang lain. Nah, apakah karakternya jujur, apakah adil, apakah tidak jujur? Nah, ini sudah ditentukan juga oleh si pembuat. Yang selanjutnya adalah objek, merupakan sebuah hal penting dan biasanya digunakan pemain untuk memecahkan masalah. Misalnya untuk mencari harta karun. Bagaimana cara memecahkan masalahnya itu, harta karun adalah objeknya. Dan selanjutnya pemain juga harus memiliki keahlian dan pengetahuan. Selanjutnya adalah teks, grafik, dan sound. Game biasanya merupakan kombinasi dari media teks, grafik, maupun suara. Walaupun tidak harus semuanya ada dalam permainan game. Nah, ini ada di dalam permainan teknologi seperti di HP ataupun di laptop. Nah, selanjutnya ada animasi. Ini selalu ada pada dunia game, khususnya untuk gerakan-gerakan karakter yang ada dalam game. Elemen yang terakhir adalah user interface, yang merupakan fitur-fitur yang mengkomunikasikan user dengan game. Nah, semua yang dijelaskan oleh Teresa Dillon ini adalah game menggunakan teknologi. Selanjutnya ada game edukasi. Adalah game yang khusus dirancang untuk mengajarkan pengguna suatu pembelajaran tertentu, pembangunan konsep, pemahaman dan membimbing peserta didik dalam melatih kemampuan mereka dengan menggunakan game. Nah, ini akan melatih kemampuan mereka serta memotivasi mereka untuk memainkannya. Nah, dalam game ini mereka akan termotivasi, oh seperti ini cara pencegahan korupsi. Edukasi bermulai dari perkembangan video, game yang sangat pesat dan menjadikannya sebagai media efektif, yang interaktif dan banyak dikembangkan di perindustrian. Nah, KPK sudah merancang board game ini semenarik mungkin. Menurut Neumann dan Morgenstern tahun 1944, dia adalah orang pertama yang membangun tesis kooperatif tentang permainan. Game adalah permainan yang terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau berkelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun meminimalkan kemenangan lawan. Nah, di dalam game pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain. Nah, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi. Nah, kita harus menerima apakah kita akan kalah atau menang, itu biasa dalam permainan. Nah, di Indonesia, pendidikan anti korupsi ini diwajibkan di semua tingkatan sekolah, baik bentuknya pembelajaran tematik, pelajaran sekolah, sosialisasi, atau seminar, hingga kini masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, tujuan pendidikan selain mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk mengembangkan kemampuan diri dan mengatur perilaku seseorang. Namun, jumlah korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sangat mengancam. Nah, masyarakat juga kurang menyadari bahwasannya korupsi ini sudah masuk ke dalam lingkungan negara, masyarakat. Dan ini akan mengancam moralitas bangsa dan bisa berdampak pada kesenjangan. Nah, dibandingkan pembelajaran yang konservatif, mulai adanya beberapa inovasi yang memanfaatkan media yang lebih interaktif, seperti board game yang digencarkan oleh KPK sejak 2017. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia dengan cara kita mensosialisasikan atau memberi penjelasan kepada peserta didik apa aja sih cara menghindari korupsi mulai dari lembaga pendidikan. Nah, kita bisa membuat game agar apa? Agar mereka tahu apa-apa saja nilai-nilai atau prinsip korupsi, apa-apa saja yang dapat mengurangi korupsi. Tadi KPK sudah melakukan membuat board game. Nah, mengkonsepkan bahwa materi tipikor menjadi permainan yang edukasi yang memudahkan untuk menyerap materi dan memahami tindakan korupsi. Dengan board game, pemain mendapat gambaran pada bentuk-bentuk perbuatan korupsi. Perancangan ini bertujuan
untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan kepada peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi, mempersiapkan generasi yang sadar pada bahayanya korupsi, dan menciptakan media pembelajaran bagi para pengajar dan orang tua. Dengan board game, ini menjadi salah satu cara si pembuat mendesain grafis untuk mendukung generasi muda yang anti korupsi. Nah, jadi kita harus menanamkan sikap anti korupsi sejak dini, terutama di lembaga pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai dalam anti korupsi. Nah, dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu KPK telah menetapkan 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada jujur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Orang yang jujur ini akan selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa ada maksud untuk menipu ataupun merugikan orang lain. Manfaat kita berkata jujur ini, kita dapat membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, menghindari konflik yang membuat hidup kita itu lebih tenang tanpa konflik. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita bisa selalu berkata yang sebenarnya, hindarilah berbohong bahkan hal sekecil apapun itu. Yang selanjutnya, kemudian menepati janji. Jika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan kita itu menepatinya, jangan mengingkarinya. Selanjutnya, kita dapat mengembalikan barang yang bukan milik kita. Jika kita menemukan barang ataupun sesuatu yang bukan milik kita, kembalikanlah kepada pemiliknya. Selanjutnya itu mengakui kesalahan yang kita perbuat. Jika kita melakukan kesalahan, akuilah kesalahan kita apapun itu. Bertanggungjawablah dengan perbuatan yang telah kita buat. Selanjutnya kita dapat berlaku adil. Lakukanlah orang lain itu dengan adil tanpa memandang status, jabatan ataupun agama yang mereka anut. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai yang kedua, yaitu peduli. Peduli ini adalah nilai moral yang sangat penting. Dengan kita bersikap peduli, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan membuat hidup kita itu lebih bermakna. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menerapkan kepedulian ini dalam kehidupan kita? Yang pertama kita dapat membantu orang lain. Misalnya kita melihat teman kita nih saat ujian tidak memiliki pensil ataupun pena dalam melaksanakan ujian, kita dapat memberikan pena yang lebih kepada teman kita. Selanjutnya, nah itu dia peduli. Selanjutnya kita adalah mandiri. Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Nah, seseorang yang mandiri akan selalu berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, mandiri ini juga dapat membantu kita tuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kita bersikap mandiri ini? Yang pertama itu kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, mengembangkan potensi diri kita, dan membuat kita itu menjadi lebih tangguh. Nah, cara untuk menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan kita itu, yang pertama kita dapat mengerjakan tugas kita sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Misalnya kita memiliki PR yang diberikan oleh guru di sekolah, kita dapat mengerjakannya sendiri di rumah tanpa meminta bantuan orang tua ataupun kakak kita. Kemudian bertanggung jawab atas hasil belajar ataupun pekerjaan kita. Kemudian nilai yang selanjutnya itu ada disiplin. Disiplin adalah sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, seseorang yang disiplin ini akan selalu menaati peraturan yang berlaku, baik itu peraturan formal maupun informal. Disiplin ini merupakan salah satu nilai moral juga yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan sosial kita. Disiplin ini juga dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu mencapai tujuan yang telah kita buat. Bagaimana sih cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama itu kita dapat
menerapkannya dengan kita datang ke sekolah tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh sekolah, mengikuti aturan di sekolah, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap bersedia memikul akibat dari perbuatan kita. Seseorang yang bertanggung jawab ini akan selalu melakukan tugasnya itu apapun dengan baik dan bersedia mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya ataupun apa hasil kerjanya. Tanggung jawab itu dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya ada nilai kerja keras. Kerja keras ini adalah sikap pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun. Nah, seseorang yang bekerja keras ini akan selalu berusaha keras untuk mencapai tujuannya tanpa kenal lelah. Kerja keras ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mampu mencapai apapun tujuan yang telah kita buat. Bagaimana selanjutnya cara untuk menerapkan kerja keras ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dalam hidup kita itu harus kita tetapkan dulu. Setelah kita mengetahui tujuan kita itu, kita dapat membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, buatlah rencananya itu secara realistis. Rencana yang kita buat itu harus realistis dan dapat dicapai. Jika rencana kita itu terlalu sulit untuk dicapai, kita akan lebih mudah menyerah. Kemudian kerja keraslah dengan konsisten. Kerja keras tidak hanya dilakukan sekali dua kali. Jika kita gagal, coba lagi. Selanjutnya ada nilai sederhana. Sederhana adalah sikap tidak berlebihan dalam menggunakan ataupun melakukan sesuatu. Nah, seseorang yang sederhana ini akan selalu menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebihan. Nah, sederhana ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan sumber daya dan lebih peduli terhadap lingkungan kita. Cara menerapkan sikap sederhana itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama kita dapat menggunakan barang ataupun barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak berlebihan dalam menggunakan barang-barang, menjaga kebersihan dan kerapian kita, tidak membuang-buang barang, mensyukuri apa yang kita miliki, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada nilai berani. Nilai berani adalah sikap tidak takut dalam menghadapi tantangan. Seseorang yang berani ini akan selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar walaupun menghadapi resiko apapun itu. Berani ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih teguh pendirian dan mampu memperjuangkan apa yang kita yakini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menerapkan sikap berani itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, kita berani mengungkapkan pendapat. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat kita walaupun pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang lain. Berani membela kebenaran. Selanjutnya kita dapat berani mengambil resiko dari membela kebenaran tadi. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan kita. Nah, nilai yang selanjutnya itu ada adil. Adil adalah sikap tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada yang tidak benar dan tidak sewenang-wenang. Adil ini dapat membantu kita untuk hidup berdampingan dengan masyarakat secara harmonis dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Cara kita untuk menerapkan sikap adil itu, yang pertama kita harus memperlakukan semua orang itu dengan sama. Contohnya kita di sekolah mempunyai teman yang berbeda suku, kita tidak boleh membanding-bandingkan teman kita. Kita harus berteman sesama. Kita harus berteman semuanya, biarpun itu berbeda agama, ras, suku ataupun golongan. Kita wajib berteman kepada semuanya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tanpa memihak sebelah ataupun tanpa memihak yang salah. Itu adalah penjelasan dari nilai-nilai anti korupsi.
Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, ada beberapa prinsip. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kinerja seseorang maupun organisasi kepada pihak lain yang memiliki wewenang maupun hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, yang prinsip yang kedua yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain. Transparansi dapat membantu kita menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas. Nah, prinsip yang ketiga menurut Edi Soeharto yaitu menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku. Adapun contoh dari kebijakan yaitu meningkatkan keadilan, misalnya dengan memberantas korupsi dan diskriminasi. Yang kedua, menjaga lingkungan, misalnya dengan mengurangi polusi dan melindungi sumber daya. Game anti korupsi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, yang dimana membantu peserta didik untuk mengingat dan memahami nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan minat peserta didik, yang dimana dengan menggunakan game anti korupsi ini membuat pembelajaran anti korupsi menjadi lebih menyenangkan dan menarik untuk peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, yang dimana game anti korupsi dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan tantangan dalam game tersebut. Dan yang keempat, dapat menanamkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi pada diri peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang sudah kami jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi kehidupan. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa korupsi dapat diartikan sebagai tindakan dan perilaku yang menyimpang atau melanggar aturan, norma, dan etika dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, mengingkari amanat yang diemban untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, kerabat, ataupun orang lain. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Nah, game anti korupsi adalah salah satu media pendidikan anti korupsi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap bahaya korupsi. Jadi, game anti korupsi seperti game teka-teki dapat digunakan untuk mendidik peserta didik tentang nilai-nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi, upaya pencegahan, dan pemberantasan korupsi, sehingga para peserta didik dapat berkontribusi memajukan game di Indonesia dan mampu memberikan pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai efektif yang baik dan dapat mengurangi permasalahan korupsi di Indonesia. Jadi, penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan rekan-rekannya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Pendidikan moral yang mendasar seperti tentang kejujuran, tanggung jawab, ikhlas, dan lain sebagainya penting untuk ditanamkan dan selalu dilatih dalam jiwa anak-anak sejak dini, agar nantinya menjadi penerus masa depan bangsa yang bersih dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Jadi, dengan hadirnya
game teka-teki tebak kata tentang anti korupsi, mereka mengetahui apa-apa saja sih nilai-nilai anti korupsi, apa-apa saja sih prinsip-prinsip anti korupsi. Dengan mereka bermain game, mereka paham bagaimana cara pencegahannya, apa aja sih yang akan saya lakukan sebagai peserta didik untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Semoga dengan adanya media game teka-teki ini, mereka dapat berpartisipasi untuk mencegah anti korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 8. Mudah-mudahan dengan adanya game anti korupsi ini, kita bisa menciptakan generasi yang cerdas, terampil, tanpa korupsi. Sekian, wassalamualaikum